Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari Rabu 8 Oktober tahun 2025. Nama saya Perdana Putra Gusniawan. Saya berasal dari LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031172051. Saat ini saya bertugas di SD Muhammadiyah 03 Kota Semarang sebagai guru mata pelajaran PAI. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi zakat kelas 5. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Mas Yaki, silakan maju ke depan. Di tempat duduk siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Yaki sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga dengan doa tadi ilmu yang kita dapatkan nanti ketika pembelajaran menjadi berkah dan bermanfaat. Oke, sebelum pelajaran dimulai saya mau cek kehadiran terlebih dahulu. Nanti yang hadir silahkan bisa angkat tangan sambil mengucapkan atau menyebutkan hobinya, gitu ya. Absen pertama Mailani. Oke, bagus. Inara menari, oke. Nasya menggambar, oke. Arkan bermain voli, oke. Alvaro, oke. Fania menari, oke. Nadira, oke. Arsifa, oke. Nabil, oke. Kuila, oke. Zaki, oke. Jafran, oke. Ridwan, oke. Lintang, oke. Kalila, oke, bagus. Alhamdulillah ternyata masuk semua ya, tidak ada yang izin. Sebelum pelajaran saya mau membuat kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelasnya apabila Pak Guru atau Pak Skan, kalian silakan dengarkan dengan baik. Itu yang kedua, ketika Pak Danang bertanya kalian harus menjawab. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, silakan ikuti pelajaran dengan baik, dengan sungguh-sungguh.
agar ilmu yang nanti didapatkan dapat diterima dengan. Saya mau ngecek kerapian kalian dulu. Silakan dilihat sebelah kanan kirinya, pakaiannya barangkali ada yang belum dimasukkan. Nah, kerudungnya juga barangkali miring atau gimana. Oke, bagus semua ya, udah siap ya, udah siap, udah. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia Pancasila dasar negara, makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan bisa duduk kembali. Oke, hari ini sesuai gambar yang di awal tadi, kita belajar tentang zakat, zakat fitrah, infak, sedekah, dan hadiah. 4 ini kita pelajari. Sebelumnya Pak Danang mau tanya, bagaimana perasaan kalian pada bulan Ramadan tiba? Senang, pasti senang ya, menyenangkan, seru ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. 3, menjelaskan makna infak, zakat, dan sedekah dengan benar. Silakan nanti kalian lihat video berikut, nanti kalian pahami ada apa saja pesan atau ilmu yang didapatkan dari video ini. Kenapa ya kita lagi membayar zakat fitrah? Teman-teman, kalian sedang ngomongin apa nih? Ibu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Diva, kita wajib membayar zakat fitrah. Loh, itu kan Clara, katanya dia mau pergi, kok malah jadi sahur, aku samperin Clara, kamu ngapain di sini? Kita, aku cuma lagi baca aja nih. Ya, kalian ngabuburit. Tapi katanya, kamu mau nemenin mamamu belajar, kok malah di sini? Nggak jadi, kata mama besok aja. Kan besok hari libur.
membayarkan zakat fitrah ke masjid. Terus ibuku malah apa untuk acara pembagian zakat. Ya udah, aku pulang duluan aja. Kamu udah bayar zakat fitrah belum, Clara? Nggak tahu deh. Kayaknya belum. Nanti aku tanya deh sama mama. Iya, coba tanya. Siapa tahu aja mamamu lupa. Membayar zakat wajib loh. Jangan sampai lupa ya. Iya. Kenapa ya kita lagi bayar zakat fitrah? Teman-teman, saya sedang ngomong apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Diva, kita wajib membayar zakat fitrah. Iya, benar. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tuh, kan? Benar. Iya, aku tahu. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tapi buat apa? Dan kenapa zakat itu diwajibkan? Karena zakat itu termasuk dalam Islam yang tepat. Siapa saja yang mampu, maka dia harus berzakat. Dan zakat fitrah itu berguna untuk membersihkan harta serta sebagai tawakal sebagai puasa kita. Tapi kalau aku menyerahkan zakat, ada orang lain juga. Tapi mereka memakai uang untuk membayar zakatnya. Sebenarnya bayar zakat itu pakai uang atau beras. Kok beda-beda? Zakat fitrah itu dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok kita, yaitu beras sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilo. Tetapi zakat fitrah juga bisa dikeluarkan dengan uang sejumlah harga dari 2,5 kilo dan saja. Zakat yang kita keluarkan bisa kita kumpulkan pada panitia penerima zakat yang nantinya akan menjadikan seorang-orang yang berhak menerimanya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus berniat untuk berzakat fitrah. Kedua, kita antarkan zakat fitrah ke panitia setempat. Setelah itu, kita serahkan zakat fitrah berupa beras atau uang tersebut ke panitia. Lalu, kita melakukan hijab kabul dengan panitia zakat. Kemudian, panitia zakat akan membaca doa sebagai tanda zakat diterima. Oh, jadi seperti itu tata cara membayar dan menyerahkan zakat fitrah. Aku juga tahu seperti itu. Di masjid ada banyak panitia yang membantu orang-orang untuk membayarkan zakat mereka. Iya, memang seperti itulah tata cara untuk membayar zakat. Membayar zakat juga ada bahasanya loh, yaitu lebih maksimal secara individu. Jadi jangan sampai khawatir untuk membayar zakat fitrah. Kalau aku mah nggak bakal keluar, kan udah tadi. Pak, aku jangan sampai telat bayar zakatnya. Iya, nanti aku bilang sama orang tuaku. Bintang, aku mau pulang ah. Bentar lagi maghrib nih. Aku mau bantuin mama nyiapin buka puasa nanti. Yaudah, aku juga mau pulang. Aku mau nungguin maghrib di meja makan. Jadi, kalau udah azan, aku bisa langsung makan dan minum. Jangan lupa baca doa buka puasa ya. Terus jangan makan dan minum berlebihan. Nanti sholat nanti tarawihnya terima kalau gimana. Dengar itu Bintang. Jangan banyak dendam, semuanya dimakan dan diminum. Hehehe, iya, ya. Makasih ya Ibu, udah diingetin. Sama-sama. Yaudah yuk kita pulang. Oke, dari video yang sudah kalian lihat tadi, ada pengetahuan apa yang sudah kalian dapatkan? Zakat fitrah, tata cara membayar zakat fitrah, kemudian zakat itu tadi artinya apa? Membersihkan jiwa, membersihkan jiwa. Nah, kemudian tadi zakat fitrah itu ketentuannya bagaimana? Beras sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter beras, seperti itu. Nah, selanjutnya
Oke, peta konsep yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang zakat fitrah, infak, sedekah, dan hadiah. Oke, sebelum masuk ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, silakan semuanya berdiri. Oke, masih ingat tepuk semangat tadi ya? Oke, ayo ketika saya bilang tepuk semangat, kalian jawabnya dengan kompak dan semangat itu ya. Tepuk semangat. Oke, beri tepuk tangan. Oke, baik, silakan boleh duduk kembali. Nah, materi kita yaitu dimulai dengan zakat fitrah. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian, zakat fitrah itu adalah zakat jiwa yang berupa pemberian bahan makanan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya dibagikan dengan menggunakan beras atau enggak bahan makanan pokok di suatu negara. Bisa gandum, kalau enggak, dan lain-lain. Nah, selain beras itu bisa juga dengan memakai uang, yaitu sesuai dengan beras yang sudah disiapkan, yaitu 2,5, kira-kira itu harganya 40 sampai 50 ribu rupiah, seperti itu. Kemudian hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam bagi dirinya dan keluarganya pada malam Idul Fitri hingga sebelum sholat Idul Fitri. Jadi untuk ketentuannya atau waktunya yaitu dimulai dari pada malam Idul Fitri hingga sebelum sholat Idul Fitri, dari malam sampai menjelang sholat Id. Nah, gitu. Jadi kira-kira semalam itu harus bisa untuk membayar zakat. Nah, selanjutnya zakat fitrah. Besar zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3, liter beras dengan kualitas yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Waktu pengeluaran zakat fitrah adalah sejak awal Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Penerima zakat fitrah adalah mustahik, terutama adalah fakir dan miskin. Jadi yang disebut dengan penerima zakat itu disebut dengan mustahik. Sedangkan orang yang memberikan zakat disebut dengan muzaki. Seperti itu. Jadi bedanya muzaki sama mustahik. Kalau muzaki itu orang yang membagikan zakat, sedangkan mustahik adalah penerima zakat fitrah. Nah, golongannya yang mendapat zakat fitrah itu ada fakir, miskin, gorim, orang kurang mampu, yatim, dan lain sebagainya. Nah, infak berasal dari kata nafako yang berarti nafkah. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau memberikan bantuan sukarela untuk kepentingan umum atau pribadi tanpa ada ketentuan nisab dan haul. Jadi pembagian zakat itu tidak ada ketentuan batasnya, misalnya harus punya harta yang banyak, yang melimpah, itu gak harus. Jadi yang penting mampu untuk memberikan zakat, jadi dia berhak untuk mengeluarkan zakat. Infak dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan seperti keluarga, anak yatim, orang miskin, dan musafir. Oke, selanjutnya sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako yang berarti benar. Sedekah adalah pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan ikhlas, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah tidak hanya berupa harta, tetapi juga bisa berupa senyuman, tenaga, atau bantuan lainnya. Jadi kalau sedekah itu tidak harus uang,
atau harta, bisa juga dengan tenaga, senyuman, atau kita memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya hadiah. Hadiah adalah pemberian kepada seseorang sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan atau alat untuk mempererat tali silaturahmi. Hukum memberikan hadiah adalah mubah. Mubah itu boleh, asalkan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu atau menyuap. Nah, jadi materi kita hari ini itu tentang zakat fitrah, sedekah, infak, dan hadiah. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ini bisa dipahami belum materi tadi? Sudah ya? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, saya membagikan LKPD, saya buat dulu kelompoknya. Nah, di sini jumlahnya kan 15, saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, kebetulan ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya, karena kemarin kita sudah pernah melakukan tugas kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 5 anak. Nah, kemudian untuk LKPD-nya saya jelaskan. Ada 2 LKPD. Yang pertama yaitu kalian mengerjakan 5 soal yang berhubungan tentang zakat. Kemudian lembar yang kedua yaitu ada studi kasus atau kasus mini tentang zakat. Nah, nanti kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya, saling bertanya, saling memberitahu. Oke, kalau sudah silakan nanti salah satu perwakilan dari semua kelompok ini satu saja yang maju ke depan. Saya tunjuk ya untuk yang maju ke depan yaitu kelompok 2. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja LKPD. Nomor 1, jelaskan pengertian zakat. Mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki muslim untuk diberikan kepada golongan berhak guna membersihkan harta dan jiwa. Yang kedua, sebutkan syarat-syarat wajib zakat. Muslim, balik atau sudah dewasa, mampu. Nomor 3, sebutkan hukum zakat. 1. Niat. 2. Muzaki atau pemberi zakat. 3. Mustahik penerima. 4. Harta yang dizakati. Yang keempat, apa pengertian muzaki dan mustahik? Muzaki pemberi dan mustahik penerima. Arif kan Jelaskan manfaat zakat bagi membersihkan jiwa dan harta, meningkatkan rezeki, menguatkan tali persaudaraan. diskusi permasalahan di bawah ini. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan memiliki 3 orang anak. Di akhir bulan Ramadan hingga matahari terbenam, mereka kebingungan
karena beras yang akan digunakan untuk membayar zakat fitrah hanya cukup untuk 3 orang saja. Mereka juga sudah tidak memiliki cukup uang lagi, padahal batas waktu membayar sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jika mereka benar-benar tidak memiliki cukup beras, dana untuk membeli beras, mereka bisa membayar zakat fitrah dengan uang dalam jumlah yang setara dengan harga beras yang umumnya dihitung oleh lembaga zakat. Baik. Sudah selesai? Langsung dipilih. Oke, kalau sudah beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, tutup. Silakan bisa ditutup. Tutup dulu, salam dulu. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan lagi. Oke, bagus. Jadi tadi dari pemaparan kelompok 2 sudah bagus. Tadi ada kasus ya, yaitu apabila tidak bisa membayar dengan beras, maka bisa membayar dengan menggunakan uang yang sesuai dengan harga beras tersebut. Oke, kemudian setelah ini itu LKPD-nya tak kumpulkan ya, tak ambil dulu. Oke, terima kasih. Oke. Baik, setelah ini ada ice breaking. Silakan semuanya berdiri dan madepnya ke depan semuanya. Yuk, silakan berdiri. Ikutin gerakan ini ya. Oke, saya mulai. Silakan bisa duduk kembali. Dia kasih kalian latihan soal evaluasi. Di sini ada soal ABC-an. Nanti saya bagikan, kalian bisa kerjakan sendiri-sendiri. Silakan. Sudah selesai? Ya. Oke, kalau sudah dicek lagi tadi namanya sudah ditulis apa belum? Sudah? Oke, kalau sudah silakan dijadikan satu, saya kumpulkan. Kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau memberikan bantuan sukarela untuk kepentingan umum atau pribadi tanpa ada ketentuan nisab atau
takarannya. Yang ketiga, hadiah. Hadiah adalah pemberian kepada seseorang sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, atau untuk mempererat tali silaturahmi. Sebelum pembelajaran ditutup, saya bagikan kalian refleksi. Silakan kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bila tidak menyenangkan atau kurang, kalian bisa taruh di sebelah kiri. Bisa dipahami ya? Oke, silakan yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Oke, baik, terima kasih. Ternyata banyak yang mengisi ke emoticon yang menyenangkan ya. Oke, baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.